Oke, halo semuanya. Terima kasih telah menonton video analisis yang saya buat. Perkenalkan, nama saya Boy Malaysian. Saya dari Pacman Batch 10 dari Analitik dan Data Science. Di sini saya akan mempresentasikan project yang telah saya buat yang berjudul Analysis Product Based on Behavior, Seller, and Customer. Dan kali ini kita akan membahas beberapa outline, yaitu introduction, description data, objective question, data wrangling, result analysis, conclusion, future research, dan yang terakhir saya akan memberikan link full analysis dan codingannya. Selanjutnya adalah introduction. Untuk proyek kali ini kita melihat di sebuah perusahaan marketplace yang ada di negara Brasil, yaitu menjual beberapa produk, dan setiap regionnya itu memiliki beberapa perbedaan behavior antara penjual dan customer. Dan perbedaan itu bisa dilihat dimulai dari score review dan juga kualitas produk tersebut. Selanjutnya, description data. Data yang kita pakai, file name yang kita buat adalah olis.db, dan file ini adalah database. Dan beberapa data yang saya pakai untuk menyelesaikan analisis ini. Dan juga ada beberapa tabel di dalamnya. Kemudian, objective question. Di sini ada 3 besar pertanyaan yang akan kita bahas untuk mencapai tujuan analisis nanti, melihat behavior-nya. Yang pertama adalah, berapa banyak jumlah penjualan dan profit yang didapatkan oleh seller. Yang kedua adalah, mana produk yang paling banyak digemari oleh customer. Kemudian, ketiga adalah, bagaimana kondisi seller pada marketplace. Yang pertama, selanjutnya adalah data wrangling. Sebelum melakukan sebuah analisis, kita perlu untuk meng-cleaning dan membereskan atau preparation data untuk memudahkan dalam dan memvalidasi analisis ke depannya. Yang pertama adalah melakukan join. Di sini saya memakai beberapa library seperti Pandas, Skillet untuk import data, NumPy, Matplotlib untuk visualisasi dan Simplon, dan DateTime untuk passing date. Kemudian ada beberapa tabel yang saya joinkan untuk mendapatkan data yang baik untuk analisis. Nah, yang sebelumnya kita mendapatkan 37 tabel setelah menjoin, tapi kita akan mengdrop beberapa tabel yang tidak digunakan. Setelah di-drop itu terdapat 9 tabel saja untuk analisis. Oke, selanjutnya akan kita lakukan handling missing middle values. Kita dapatkan ada beberapa tabel yang mengalami itu, dan tabel tertinggi ada di order delivered customer date dengan persentase 3%. Untuk mengganti missing middle values, kita akan melakukan distribusi data terlebih dahulu dan melihat ternyata data tersebut itu distribusi skew positif. Dan sehingga kita akan mengganti missing middle values menjadi median. Untuk produk quantity dan juga tipe data kategorik itu akan diubah menjadi modus. Dan setelah dihapus, kita bisa lihat nilainya semuanya 0 untuk missing middle values. Kemudian kita akan menghilangkan duplikatnya. Ternyata setelah dicek itu ada 10.1891 dan kita akan ngedrop dan mengambil satu pertama di duplikat tersebut. Lalu ending outlier, kita melihat di box plot ini outliernya sangat banyak, tapi kita akan mengecek dengan cara EQN method. Oh, ternyata lebih detailnya adalah di produk quantity itu ada 2000-an, freight values 11.000, price 7.000, review score 15.000. Next, untuk melakukan dropping outlier, kita menggunakan metode capping method, di mana di sini akan memberikan batas bawah itu 3% dan batas atas itu 97%. Dan setelah di drop, ternyata ada perbedaan di box plotnya. Bisa dilihat perbedaannya. Oke, selanjutnya adalah data manipulation. Yang pertama, kita akan memanipulasi waktu, di mana kita akan membuat sebuah parsing data dan membreakdown beberapa data menjadi hari, terus jam, minggu, bulan, dan tahun. Dan tabel yang akan kita breakdown itu adalah order, purchase, timestamp, dan order delivered customer date. Oke,
Setelah di parsing, itu ada 23 tabel tambahan di data kita yang akan kita analisis. Tapi setelah di parsing ternyata ada nilai 0, dan itu kita akan menggantinya menjadi angka 7, yang berarti itu angka hari Minggu. Maksudnya hari Minggu. Kemudian untuk selanjutnya, manipulation group by. Tentunya kita sebelum menganalisa, kita akan nge-group by untuk mendapatkan suatu kategori atau nilai tertentu agregasi yang ingin kita lakukan analisis dengan beberapa kondisi yang sudah ditentukan. Oke, result analysis. Oh ya, for your information, bahwa di PPT ini saya tidak akan menjelaskan secara detail bagaimana untuk mencari analisisnya. Tapi kalian bisa lihat di link Medium yang akan saya berikan di last slide. Dan kali ini kita akan melihat trennya saja, di mana trennya price dengan flag values itu adalah ke arah linear positif. Di mana ketika price dan flag ini naik, maka semuanya naik. Atau salah satunya naik, pasti naik. Salah satunya turun, pasti turun. Atau bisa dirumuskan dengan trendline defined, seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan melihat correlation. Ternyata correlation tinggi itu ada di flag values dengan price sebesar 0,4. Dan di mana ini menyatakan correlation positif seperti yang dijelaskan sebelumnya pada di trendline sebelumnya. Oke, setelah melakukan analisis dan semuanya, ternyata ketika kita mencari root cause, yang pertama adalah root cause di permasalahan behavior tersebut itu disebabkan oleh karena seller sangat responsif dalam pengiriman, dikarenakan pengiriman kurang dari 14 hari sebesar 60% dan kualitas produk sangat bagus yang menyebabkan meningkatnya penjualan dari tahun ke tahun untuk root cause-nya. Oke, kesimpulannya adalah profit meningkat sangat signifikan dan drastis di tahun 2016 sampai 2017 sebesar 99,31%. Dalam 3 tahun, proporsi tertinggi pada profit dan jumlah penjualan di tahun 2018 itu terbesar sebesar 54% dan 54,8%. Kemudian tertinggi di penjualan dalam 3 tahun terakhir itu adalah produk bed table, tapi profit tertingginya itu di health beauty product, di mana sedangkan terendahnya itu ada di produk security and service. Kemudian peningkatan drastis itu ada di produk bed table di tahun 2016, tapi sebelumnya dia itu bukan di 5 besar. Nah, tapi mengejutkannya itu tiba-tiba di posisi 1 di tahun 2017 sampai 2018. Sangat menarik. Di 3 tahun terakhir, produk fashion, kategori fashion itu sangat kurang minat di customer. Bahkan dia di ranking 5 terbawah setiap tahunnya. Oke, conclusion yang lain ada hingga sampai 16, maka akan saya skip terlebih dahulu, dan kita akan masuk ke future research. Di mana yang kita dapatkan adalah dari analisis sebelumnya dan kesimpulan sebelumnya, itu perlu difokuskan untuk mengimprovement produk bed table and region Sao Paulo dan juga State SP. Kenapa? Meskipun mereka penjualan yang terbanyak dan termasuk di kategori tertinggi untuk pendapatan, tapi dia itu merupakan yang terburuk juga di region ataupun produknya. Kenapa? Bisa dilihat bahwa di produk dan region itu mendapatkan review paling besar itu review 1 oleh customer, dan juga pengiriman terlama itu lebih dari 15 ada di produk itu dan juga wilayah itu. Selain itu paling banyak juga di-cancel oleh customer dan sangat mahal dalam pengirimannya. Ini sangat mengkhawatirkan untuk di masa depannya lebih baik bisa di-improve agar bisa lebih berkembang lagi marketplace-nya. Kemudian untuk produk fashion itu membutuhkan improvement yang sangat besar. Kenapa? Karena produk ini itu kurang diminati oleh customer. Dan jika marketplace ingin memberikan diskon besar-besaran, itu dapat dilakukan di jam 4 sore dan juga di hari Minggu dan di bulan Agustus. Kenapa? Karena penjualan terbesar itu ada di
di waktu-waktu tersebut. Coba berdasarkan behavior customer. Oke, ini adalah link full analisis tentang codingannya. Codingannya kalian bisa dilihat di GitHub dan juga analisisnya bisa dilihat di Medium. Oke, terima kasih dari saya. Sekian. Terima kasih atas tontonan video kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Oke, bye-bye.